Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kena corona, Abu Janda pernah bilang rela masuk neraka asal tidak bertemu Tengku Zul dan kawan-kawan. Permadi Arya alias Abu Janda dikabarkan terpapar COVID-19 saat ini. Ia tengah menjalani isolasi mandiri di hari kelima. Kabar terpapar COVID-19 disampaikan Abu Janda di Instagram pribadinya. Ia mengunggah foto dirinya tengah berbaring dan juga diinfus. Varian baru ini lebih ganas karena airborne berterbangan di udara. Sudut-sudut ruang publik di luar pagar rumahmu, serangannya lebih brutal karena dia bermutasi di dalam tubuh orang-orang yang sudah divaksin. Ya, pisau bermata dua, tulis Abu Janda. Abu Janda juga berpesan pada masyarakat, corona varian baru jauh lebih ganas dari sebelumnya. Kau bisa jaga prokesmu, jaga positive thinkingmu, tapi cuma butuh satu momen lengahmu, mungkin pikiranmu atau badan tidak fit dalam sekejap mata. Saya adalah bukti manusia tidak akan menang main kucing-kucingan dengannya. Diketahui, Permadi Arya alias Abu Janda terkenal dengan pernyataannya yang kontroversial. Baru-baru ini ia mengatakan bahwa dirinya enggan masuk surga jika di dalam surga karena di dalamnya bertemu dengan eks-pentolan FPI Habib Rizik Syihab, Ustadz Abdul Somad hingga Tengku Zulkarnain. Jika saya sebagai muslim bakal masuk neraka hanya karena saya mengucapkan selamat Natal atau karena masuk dalam gereja, so be it, biarkanlah. Minimal di akhirat nanti saya tidak akan bertemu dengan Rizik Cabul, Somad, Tengku Zul dan kawan-kawan. Najis tralala, kalau harus ngabisin kekal selamanya bersama mereka. Begitu tulisnya pada hari Senin 10 Mei 2021. Unggah foto isoman dengan tangan terinfus, Abu Janda mengatakan bahwa varian baru lebih ganas. Influencer Permadi Arya alias Abu Janda mengunggah foto dengan penampakan tangan yang terinfus ditambah dengan keterangan isolasi mandiri. Dari postingan tersebut, Abu Janda diduga terpapar COVID-19. Foto tersebut diunggah oleh Abu Janda dalam instastory-nya sebagaimana dilihat dari MNC Portal dari akun Twitter pribadinya @permadiaktivis. Varian baru ini lebih ganas karena dia airborne, bertebangan di udara sudut-sudut ruang publik, di luar pagar rumahmu. Serangannya lebih brutal karena dia bermutasi di dalam tubuh orang-orang yang telah divaksin. Ya, pisau bermata dua, tulis Abu Janda di instastory-nya. Abu Janda juga mengingatkan para pengikutnya di media sosial untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Menurut dia, jika ada orang yang belum terpapar virus corona bukan berarti ia hebat. Menurut dia, melainkan hal itu masih beruntung. Kau bisa jaga prokesmu, jaga positive thinkingmu, tapi dia cuma butuh satu momen lemahmu, mungkin pikiranmu atau tidak fit badanmu. Dalam sekejap mata, saya adalah bukti manusia tidak akan menang main kucing-kucingan dengan dia. Jika kamu belum kena, bukan karena kamu jago, Anda cuma beruntung saja. Begitu katanya. Pada unggahan foto tangan terinfus tersebut, Abu Janda juga menulis bahwa dirinya sedang isoman di hari kelima. Abu Janda rela masuk neraka daripada ketemu Habib Rizik dan Abdul Somad di akhirat. Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda kini mulai terlihat aktif di media sosial setelah lama menghilang pasca kasus ujaran kebencian terhadap Islam dan rasis terhadap Natalius Pigai. Dilihat di akun Instagram @permadiaktivis2, Abu Janda ikut merespon kontroversi Gus Miftah yang berceramah di gereja. Abu Janda mengatakan bahwa dirinya enggan masuk surga jika di dalamnya akan bertemu dengan Habib Rizik, Ustadz Abdul Somad dan juga Tengku Zulkarnain. Abu Janda rela masuk neraka ketimbang harus bertemu dengan orang-orang itu. Jika saya sebagai muslim bakal masuk neraka, menurut saya hanya karena saya mengucapkan selamat Natal atau karena masuk ke dalam gereja, so be it, biarkan. Minimal di akhirat nanti saya tidak ketemu dengan Rizik Cabul, Somad, Tengku Zul dan kawan-kawan. Najis tralala, kalau harus ngabisin kekal selamanya bersama mereka, tulis Abu Janda beberapa waktu lalu. Dia mengatakan bahwa dia banyak masuk keluar gereja dan mengaguminya. Menurutnya tak perlu mempermasalahkan. Gara-gara Gus Miftah ceramah di gereja, Somad langsung keluarkan fatwa haram muslim masuk ke gereja. Alhamdulillah saya muslim dan saya sudah keluar masuk gereja, mengagumi keindahan arsitektur dan interiornya. Lebih lanjut, Permadi Arya juga mengatakan jika ingin menjadi muslim yang baik, maka tak perlu mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad.
Membuat saya semakin yakin, jika ingin jadi muslim yang baik, apa yang Somat larang, lakukanlah. Insya Allah kita akan jadi muslim yang baik di mata Allah. Sebelumnya, kepolisian hingga kini belum menahan atau menetapkan tersangka terhadap kasus Abu Janda yang dipolisikan oleh Ketua KNPI. Padahal Abu Janda sendiri telah diperiksa sebanyak 2 kali atau kasus ujaran kebencian dan juga rasis di media sosial. Polisi berdalih hingga kini proses masih berjalan. SEG Polri, soal Undang-Undang ITE telah ditetapkan. Abu Janda bisa lolos lagi karena sudah minta maaf. Undang-Undang ITE kini jadi perhatian serius pemerintah. Sejak Presiden Jokowi memunculkan wacana revisi Undang-Undang ITE, karena banyak yang memakai undang-undang ini untuk saling melaporkan. Hampir semua bidang hukum di pemerintah bergerak untuk merevisi atau membuat Undang-Undang ITE tidak dipakai untuk saling lapor. Kapolri Jenderal Listio Sigit juga mengeluarkan surat perintah atau surat edaran sebagai pedoman bagi penyidik dalam menyikapi kasus Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh warga. Sigit memisahkan kasus di Undang-Undang ITE menjadi 2 bagian, yakni kasus pencemaran nama baik, fitnah atau penghinaan bisa diselesaikan dengan restoratif justice alias jalur damai. Kedua, kasus sara dan hoaks yang memecah belah bangsa harus diproses hukum. Dalam surat edaran, Sigit meminta penyidik mengedepankan damai. Tersangka tidak boleh ditahan bila mengakui kesalahan dan meminta maaf. Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf terhadap sengketa, tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali. Tulis surat edaran tersebut. Berkaca pada surat edaran, ada sejumlah kasus Undang-Undang ITE yang kini masih ditangani oleh Polri. Salah satu yang sempat menjadi perhatian publik adalah kasus Abu Janda alias Permadi Arya. Abu Janda berhadapan dengan 2 laporan sekaligus. Pertama soal dugaan rasisme terhadap tokoh Papua Natalius Pigai. Kasus ini dilaporkan oleh KNPI. Kasus lainnya yang lebih menyita perhatian yakni soal tweet war dengan Ustadz Tengku Zulkarnain hingga muncul istilah Islam arogan. Karena itulah Abu Janda dilaporkan oleh DPP KNPI. Setelah kasus ini muncul, Abu Janda akhirnya sibuk soan sana sini untuk menjelaskan maksud dari komentar. Sampai akhirnya dia meminta maaf kepada para kiai NU. Abu Janda memang kerap membawa diri sebagai bagian dari bangsa dan membawa-bawa nama NU. Saya sekali lagi terima kasih, maaf sudah ngerepotin. Kalau debat itu begitu bang, debat panas kadang otak nggak sinkron sama jempol. Ujar Abu Janda kepada Gus Miftah dan juga Dedi pada hari Senin 1 Februari. Lalu Abu Janda secara terpisah datang ke PP Muhammadiyah untuk meminta maaf. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto atau Cak Nanto menerima langsung Abu Janda. Saya kira itu teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, kader-kader Pemuda Muhammadiyah secara pribadi tentu permohonan maaf kita terima. Sebagai sesama muslim tentu akan menjadi kewajiban kita untuk memaafkan semua kesalahan. Biarkan hukum tetap berjalan, semoga hukum tetap berada pada jalurnya untuk menegakkan kebenaran.